Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai proyeksi garis pada bidang bagi, yang mana materi ini bisa kalian baca pada halaman 13 dan 14 di buku kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai bagaimana membuat proyeksi garis, ya, baik proyeksi garis terhadap bidang V1 maupun proyeksi garis pada bidang V2, di mana misalnya nama garis lurusnya adalah L, maka proyeksi garis L terhadap bidang V1 kita namakan dengan bidang L1, dengan nama proyeksi L1, dan proyeksi garis L terhadap bidang V2 kita namakan dengan L2, di mana L1 dan L2 ini merupakan hasil dari proyeksi titik-titik L terhadap bidang-bidang utama, yaitu bidang V1 dan juga bidang V2. Nah, sebelumnya juga kita telah mempelajari mengenai bidang bagi, ya, di mana bidang bagi itu ada dua, ya, yaitu bidang bagi B1 dan juga bidang bagi B2, di mana kita ketahui bahwa sudut ruang, ya, yang terbentuk dari perpotongan V1 dan V2 itu ada 4 buah, yaitu sudut ruang 1, sudut ruang 2, sudut ruang 3, dan sudut ruang 4, di mana keempat sudut ruang ini dibagi oleh bidang bagi, ya, yang mana bidang bagi 1 atau B1, ya, kita sebut B1 merupakan bidang bagi yang membagi sudut ruang 1 dan sudut ruang 3, sedangkan bidang bagi B2 merupakan bidang bagi yang membagi sudut ruang 2 dan sudut ruang 4. Nah, kemudian kita juga telah mengetahui bahwa titik-titik yang dia itu berada pada bidang bagi akan memiliki ciri khas, yaitu pada proyeksi titiknya, di mana jika suatu titik dia berada pada bidang bagi dan bidang bagi B1 gitu, ya, maka proyeksi titiknya akan selalu simetris terhadap sumbu X. Ya, akan selalu simetris terhadap sumbu X. Maksudnya simetris adalah jarak antara P1 ke sumbu X itu akan selalu sama dengan P2 ke sumbu X. Dan kalau misalnya titiknya berada pada bidang bagi B2, yaitu bidang yang yang membagi ruang 2 dan ruang 4, maka proyeksi titiknya akan selalu berimpit. Kalau dia di ruang 2, maka akan berimpit di atas, dan jika dia di ruang 4, akan berimpit di bagian bawah. Nah, lalu bagaimana cara menggambar proyeksi garis pada bidang bagi? Nah, tentu konsep yang kita pakai yang pertama adalah sama seperti cara kita menggambar proyeksi garis seperti biasanya. Maka akan ada L1, akan ada L2. Namun yang menjadi kekhasannya adalah garis ini dia berada pada bidang bagi. Nah, artinya, ya, kalau garisnya itu berada bidang bagi, nah, harusnya titik-titik yang berada pada garis itu adalah titik-titik yang memenuhi proyeksi titik pada bidang bagi. Nah, sebagaimana di halaman 13 dikatakan, misalnya kita ingin membuat garis, ya, yang dia itu berada pada bidang B1. Nah, maka titik-titik yang termuat pada garis tersebut haruslah titik yang proyeksi V1 dan P2-nya itu simetris terhadap sumbu X. Nah, misalnya berarti cara menggambarnya yang pertama kita letakkan saja P1, nah, lalu kita buat P2, di mana syaratnya P1 ini ke sumbu X jaraknya harus sama dengan P2 ke sumbu X. Jadi misalnya di sini 1 cm, ya, maka di sini juga harus 1 cm. Nah,
Garis L-nya bagaimana? Garis L ini misalnya adalah garis yang berada pada bidang bagi. Ya, maka garis ini haruslah garis yang terdiri atas titik-titik yang proyeksinya simetris terhadap sumbu X. Sehingga garis L di B1 proyeksinya L1 dan L2 simetris terhadap sumbu X. Artinya syarat pertama untuk membuat garis L yang dia itu berada pada bidang bagi, maka titiknya haruslah titik-titik yang proyeksinya simetris terhadap sumbu X. Kita ketahui bahwa untuk membuat garis lurus itu minimal kita memiliki 2 buah titik ya yang bisa kita hubungkan. Jadi di sini selain membuat titik P, maka perlu kita tambahkan titik yang lain, misalnya titik Q. Nah, kita ambil jaraknya misalnya segitu ya. Nah, lalu kita buat Q2 yang mana jarak antara Q1 ke sumbu X sama dengan jarak antara Q2 ke sumbu X. Sudah ada 2 titik, tinggal kita hubungkan P1 dengan Q1, maka itu akan menjadi proyeksi pertama dari garis L atau L1. Lalu kita hubungkan P2 dengan Q2, maka akan menjadi proyeksi kedua dari garis L. Dan kita lihat bahwa antara garis L1 dengan L2 itu adalah simetris terhadap sumbu X. Nah, ini adalah salah satu kemungkinan ya, kalian bisa buat kemungkinan yang lain. Nah, dan karena simetrisnya ini, nah maka akan terbentuk sudut ya yang diapit oleh L1 dengan sumbu X, yaitu yang merah ini, L1 dengan sumbu X akan sama besarnya dengan sudut yang terbentuk dari garis L2 dengan sumbu X. Nah, jadi kekhususan garis yang berada pada bidang bagi, yang misalnya kita gambar seperti ini, yaitu proyeksinya berpotongan di sumbu X, adalah dia mengapit sudut yang sama besar. Ya, artinya sumbu X di sini dia sebagai garis bagi sudut ya. Nah, ini untuk gambar garis pada bidang bagi B1 yang berada di ruang 1. Nah, karena kita tahu bahwa kalau di B1 berarti ada 2 kemungkinan ya, ada di ruang 1 dan ada di ruang 3. Di ruang 3 mudah, berarti tinggal kita tukar saja ya, yang awalnya P2-nya di atas kita letakkan di bawah, S1-nya kita letakkan di atas. Begitu juga dengan Q2-nya di bawah, lalu Q1-nya di atas. Sama seperti tadi, P2 dengan Q2 kita hubungkan akan menjadi L2. Lalu P1 dengan Q1 dihubungkan akan menjadi L1. Dan sama seperti pada ruang 1, ya, maka sudut yang diapit oleh garis L2 dengan sumbu X besarnya akan sama dengan sudut yang diapit oleh L1 dengan sumbu X. Jadi kalau kita di soal diminta membuat garis, ya diketahui garis pada bidang bagi, maka buat saja garis yang dia itu simetris ya, antara L1 dengan L2, kalau dia di ruang B1. Dan kalau itu di ruang B1 tadi, lalu bagaimana dengan di B2? Maka kita kembalikan ke proyeksi titik yang berada pada B2. Artinya, syaratnya titiknya itu harus berimpit ya, proyeksi titiknya harus berimpit. Sehingga garis yang terbentuk juga akan garis yang proyeksinya berimpit. Atau misalnya nama garisnya itu M, maka M1 akan berimpit dengan M2. Jadi pertama kita buat dulu P2-nya proyeksi titik P, di mana P2 sama dengan P1, lalu proyeksi titik Q, yaitu Q2 sama dengan Q1, kita hubungkan, maka garis yang terbentuk itu adalah M1 sama dengan M2. Dia berada pada sumbu X jika garis tersebut berada di sudut ruang 2. Dan kalau garisnya berada pada ruang keempat, artinya proyeksi titiknya ada di bawah sumbu X, P1 sama dengan P2, Q1 sama dengan Q2. Dengan menghubungkan P1 dengan Q1, P2 dengan Q2, maka akan terbentuk M1 sama dengan M2 di bawah sumbu
X karena dia berada pada ruang 4. Nah, jadi begitu kalau misalnya diminta membuat proyeksi garis pada bidang bagi, tinggal kita ikuti saja pola yang ada. Mau yang dia itu simetris, berarti berada pada ruang B1, ya, bidang bagi B1. Nah, kalau berimpit, berarti pada bidang bagi B2. Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan ya konsep mengenai garis pada bidang bagi ini dalam menyelesaikan suatu soal, maka kita akan membahas contoh soal 1 dan contoh soal 2 yang ada pada buku kalian ya. Di mana pada contoh soal 1 kita diminta untuk menggambarkan proyeksi titik potong ya, titik potong suatu garis pada bidang bagi. Ya, atau lengkapnya pada contoh soal 1 di halaman 13 diketahui ada garis L. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah kita diminta untuk melukiskan titik potong Q dari garis L dengan bidang bagi B1. Nah, jadi kita diminta untuk menggambarkan proyeksi titik Q, yang mana syarat dari titik Q itu dia adalah titik yang berada pada L, atau di sini Ibu katakan titik Q itu adalah titik tembus ya dari garis L terhadap bidang bagi B1. Nah, berarti titik Q yang kita harus temukan atau yang harus kita lukis adalah titik Q yang syaratnya dia berada pada garis L dan si titik Q itu dia berada pada bidang bagi B1. Nah, bagaimana langkah melukisnya di buku kalian? Bisa kalian lihat bahwa yang pertama clue-nya kita bisa setelah kita menggambar proyeksi garis L tentunya kita buat garis M, yang mana garis M ini terhadap sumbu X, dia ada ininya, syaratnya yaitu sudut yang diapit oleh garis M dengan sumbu X itu harus sama nanti dengan sudut yang diapit oleh garis L1 dengan sumbu X. Nah, jadi pertama kita harus membuat si garis M ini. Nah, di mana dari syarat ini kita bisa melihat bahwa si garis M ini akan mewakili bidang bagi B1 ya. Lalu yang kedua, kalau kita sudah dapat M-nya, nanti M1 dan M2, kita akan mendapatkan titik Q2, di mana titik Q2 itu adalah titik perpotongan antara garis L2 dengan M. Ya, perpotongan antara garis L2 dengan M. Itu Q2. Kalau sudah kita dapatkan Q2, kita tinggal mencari Q1, di mana Q1 itu karena dia berada pada garis L, berarti Q1 harus ada di L1. Dan karena Q1 ini adalah pasangan dari Q2, gitu ya, seperti itu, maka Q1 ini haruslah tegak lurus di bawah Q2. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Di sini sudah Ibu sediakan video, ya, cara menggambar tadi titik potong Q ya, di mana titik potong Q itu berada pada garis yang memotong atau menembus bidang bagi B1. Seperti biasa, berarti yang kita harus siapkan adalah sumbu X. Lalu karena yang diketahui adalah garis L, berarti kita buat saja garis L sembarang. Nah, di mana sembarang Ibu di sini sembarang yang sesuai di buku ya. Jadi L1 dan L2-nya garis L-nya itu berada di ruang 1 kalau kalian lihat gambar di buku itu, dan dia menembus bidang V2. Pertama kita buat L1. Lalu kita buat L2. L1 ini L2. Lalu menembus bidang V2. Jadi ada L2 Romawi di situ. Kemudian, sesuai petunjuk, kita buat garis M, di mana tadi sudut M1, sudut yang terbentuk dari M1 dengan sumbu X harus sama nanti sudut yang terbentuk
sumbu X dengan M2 yang di atas. Jadi pertama kita berarti gunakan jangka untuk membuat sudut yang kongruen. Jadi langkahnya seperti itu. Buat busur, lalu ukur busur yang kecil itu untuk membuat sudut yang kongruen. Nah, sudah ada perpotongan, dapat titik, kita hubungkan. Nah, garis hasil tadi merupakan garis M2. Nah, lalu untuk mendapatkan Q2 tadi merupakan perpotongan M dengan L2. Berarti kita perpanjang M2 dan L2 agar saling berpotongan. Didapatlah Q2. Nah, kalau sudah dapat Q2, kita cari Q1. Karena Q1 ada pada L1, berarti kita perpanjang L1. Nah, kemudian kita buat garis tegak lurus sumbu X. Nah, maka disitulah Q1. Nah, sehingga begitulah gambar proyeksi titik Q, di mana titik Q ini, kalau kita lihat, kita baca gambarnya, titik Q ini dia berada pada garis L, yaitu L1, L2, ya, sini terlihat. Dan si titik Q ini dia berada pada bidang bagi B1. Nah, dia itu diwakili dengan garis M. Nah, di mana garis M ini tadi kita sudah membahas adalah garis yang ada pada bidang B1. Cirinya di mana? Cirinya di sini bahwa sudut yang diapit oleh M1 dengan sumbu X sama dengan sudut yang diapit oleh M2 dengan sumbu X. Nah, jadi inilah gambar proyeksi titik Q. Nah, kemudian bagaimana contoh soal 2? Contoh soal 2, kalau contoh soal 1 tadi titik potong dari garis L ya terhadap bidang B1. Nah, kalau yang kedua ini titik potong dari L namanya si S, titik potong S dari L dengan bidang bagi B2. Di sini ada syarat lagi dari sudut ruang 2, berarti nanti si titik S ini harus gambar proyeksi titik yang ada di ruang 2. Berarti karena dia pada bidang bagi harusnya di atas ya S-nya ini, di atas sumbu X. Nah, caranya sebenarnya lebih sederhana daripada kita menggambar titik potong dari L yang dia itu menembus bidang bagi B1. Nah, jadi misalnya kita meneruskan gambar yang pertama, maka untuk mencari titik S ini, langkahnya mudah, tinggal kita perpanjang saja L1, lalu kita perpanjang L2, sampai L1 dan L2 ini dia saling berpotongan, ya. Maka perpotongan antara L1 dengan L2 ini adalah si S. Ya, atau titik yang dia itu berada pada garis L dan titik ini dia berada pada bidang bagi B2 di ruang 2. Kenapa di ruang 2? Karena dia berada di atas. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggambar garis L, proyeksi garis L yang mungkin tidak seperti ini gambarnya, dan kalian menemukan nanti S-nya di bawah, nah berarti titik potong yang kalian dapatkan adalah titik potong ya garis pada bidang bagi B2 yang ada di ruang 4. Nah, jadi ada dua kemungkinan nanti ya dari gambar garis L sembarang yang kalian buat. Ya. Sembarang yang tidak sembarang berarti ya. Nah, mungkin itu contoh penggunaan ya bagaimana melukis garis pada bidang bagi B1 maupun pada bidang bagi B2 ya. Kita lanjutkan ke forum diskusi jika ada hal yang masih perlu diperjelas. Terima kasih.